Bapak Ibu tetap berdiri. Haleluya. Selamat tahun baru dari saya, Pendeta Binsar Merapaung, untuk jemaat GBI Bumi Anggrek. GBI Bumi Anggrek ini bukan nggak saya kenal, karena awal berdirinya ini saya ada di sini. Haleluya. Awal dibentuknya GBI Bumi Anggrek, saya turut ada bagian di dalam gereja ini. Haleluya. Sehingga kalau saya lihat jemaat, banyak yang udah nggak saya kenal gitu ya. Diaken juga banyak yang udah nggak saya kenal. Nah, kecuali yang di depan ini ada beberapa yang saya kenal, Bapak kenal gitu ya. Ada di belakang juga gitu ya. Saudara, tadi pagi saya bangun. Sekarang saya mau tanya dulu saudara. Saudara baik semuanya? Amin. Baik semuanya? Haleluya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gembala, Pak Irwan, dan tim pengembalaan yang sudah mengundang saya. Terutama Pak Sugi. Pak Sugi nggak ada di sini ya. Nah, itu kawan lama itu. Haleluya. Undang saya 2 bulan yang lalu mungkin. Saudara, waktu mempersiapkan firman untuk di tempat ini, itu ngeri-ngeri sedap saudara. Haleluya. Walaupun saya sudah sering keluar kota kemana-mana gitu ya. Bahan khotbah banyak. Tapi kalau setiap mempersiapkan satu bahan khotbah di tempat yang tempatnya wow. Dulu masih 1,5 ruko pertama-tama gitu ya. Sekarang udah 2,5 ruko Pak Irwan. Hebat, luar biasa. Kalau tempatnya bagus, musiknya bagus, jemaatnya juga harus bergairah. Harus on fire. Amin. Amin saudara. Haleluya. Nah, tadi pagi waktu saya bangun pagi, ada satu pujian saudara. Ini pujian ini memberkati saya karena ini kebetulan di tahun yang baru gitu ya. Tahun 2016. Haleluya. Judulnya memilih untuk setia. Ya. Saudara, masihkah saudara memilih setia untuk Tuhan Yesus? Haleluya. Jangan-jangan cuma di bibir aja gitu ya. Kadang-kadang kita memilih setia, tapi hati kita belum tentu setia sama Tuhan. Amin. Itu sebabnya saya mau katakan banyak orang Kristen bergereja, tapi tidak semua orang Kristen menjadi gereja. Mengerti maksud saya? Banyak orang Kristen bergereja, tapi tidak banyak orang Kristen menjadi gereja. Renungkan, nanti ada penjabarannya. Ada saatnya yang ku alami. Enggak tahu ya? Haleluya. Tahu ya, terusin. Haleluya. Saya cuma ngambil awalnya aja. Haleluya. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, saudara. Ada saatnya yang ku hadapi, tak seperti. Oh, nggak pas musiknya ya. Haleluya. Ku menanggap untuk tetap setia. Dari pertama katakan haleluya. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Haleluya. Ada saatnya yang ku hadapi, karena aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia.
Katakan saudara di hadapan Tuhan. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Katakan saudara sampai akhir. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Biar kau dapati Tuhan, Biar kau dapati kau hambamu yang setia. katakan sekali lagi kepada Tuhan. Haleluya. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Syararala barala 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 barala. Syararala barala 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 barala. Yarararala baba 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 syanderala basande. Sikirila borala 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 borala. Alalala basande. Kami tetap setia Tuhan. Kami tetap setia menyembahmu, mengasihimu, memujimu, meninggikan namamu Tuhan, memuji menyembahmu Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Syakarala warala warala. Jadikan kami hamba yang setia Tuhan. Jadikan hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepadamu Tuhan. Sehingga kami layak di hadapanmu Tuhan. Sampai pada akhirnya Engkau melihat kami tetap setia. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami bersyukur kami ada di gereja-Mu Tuhan, di tempat ini. Dengan umat Tuhan yang luar biasa pagi ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami ada dan kami memasuki dan kami mau berjalan di tahun yang baru, tahun 2026. Banyak hal yang kami tidak mengerti ke depan Tuhan. Tapi kami percaya tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami sedetik pun Tuhan. Karena kami tetap ada dalam genggaman tangan-Mu, menuntun kami terus Tuhan, sampai kepada akhir zaman. Engkau melihat kami setia Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, urapi kami semua. Urapi jemaat-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami yang hadir di tempat ini pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pemain keyboard tetap setia ya, haleluya. 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 Puji Tuhan. Sekali lagi salam Bapak Ibu Saudara. Ya nama Tuhan. Ya. Luar biasa. Saudara kalau menyanyikan pujian tadi, walaupun itu lagu lama sebenarnya ya, tapi setiap saya menyanyikan pujian itu, saya rasanya sepertinya semakin melekat sama Tuhan.
Ya. Mungkin saudara bilang ya bapak umurnya udah banyak gitu ya. Enggak juga saudara. Saudara, saya ingat teman saya, asisten vice president gas LNG Pertamina. Sebulan lalu saudara, lagi naik sepeda. Saudara, ada viral kan? Nabrak belakangnya busway. Mereka 11 orang rame-rame, yang 10 orang terpisah. Dia satu sendiri. Orang naik sepeda kan gak pernah tegak lurus begini kan. Dia selalu begini kan. Dia ngelihat busway di depannya berhenti. Ditabraknya dan lewat. Umurnya masih 40-an saudara. Posisinya posisi yang luar biasa. Asisten vice president di salah satu departemen yang ada di Pertamina. Dia teman kami, karena saya duluan pensiun, ya gitu ya. Sehingga dia terus melambung naik. Anaknya masih kecil-kecil, padahal baru sebulan yang lalu dia main pedal di Abu Dhabi, gitu, di Dubai, saudara. Masih sehat, sering nge-gym. Ternyata umur tidak menjadi jaminan ya. Amin. Kemarin ada ipar saya, iya, lai saya lah, gitu ya. Rumahnya di Bumi Anggrek. Seorang kontraktor. Ceritanya lagi ada proyek di Bandung, gitu ya. Ternyata yang namanya kelenjar getah bening yang ada di lehernya, yang 5 bulan yang lalu sudah dianggap udah nggak ada, gitu ya. Ternyata mungkin karena proyeknya masalah, sehingga dia stres dan akhirnya kelenjar itu timbul lagi, gitu ya, timbul lagi dan akhirnya dioperasi di Rumah Sakit Ali Sadikin Bandung. Seminggu di ICU, dari tahun baruan tuh di ICU saudara. Kemarin dipanggil Tuhan jam 5 pagi. Umurnya masih 55 tahun. Umur saya OTW 68 saudara. Haleluya. Masih muda ya? Masih muda kan? Oh haleluya. 68 saudara tahun sini saya. Tapi saya masih bisa goyang-goyang di depan. Haleluya. Gitu ya. Bapak Ibu Saudara, di tahun yang baru ini kita banyak melewati hal-hal yang yang kita tidak pernah mengerti di tahun 2025. Gitu ya. Banyak harapan yang belum kita nikmati. Gitu ya. Banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi, bahkan masih terus sampai tahun ini. Banyak doa-doa yang sudah dijawab Tuhan di tahun kemarin. Betul? Banyak doa-doa yang sudah dijawab Tuhan. Tapi ada juga doa yang belum dijawab. Kita menjalani di tahun 2026. Tapi yang kita percaya, yang saya percaya, dan jemaat Tuhan pasti juga percaya, bahwa tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita sedetik pun di dalam perjalanan kehidupan kita. Ya kan? Begitu kita kenal Tuhan, ya kan? Kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Enggak ada jaminan saudara ikut hidup nyaman saudara. Enggak ada jaminan. Enggak ada. Jangan saudara bilang, oh aku udah ikut Tuhan, pokoknya sukses dah, pekerjaan sukses, usaha sukses, keuangan sukses. Enggak ada jaminan saudara. Enggak ada jaminan. Yang jaminannya Tuhan adalah, Tuhan bilang, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan yang luar biasa bagi setiap orang percaya. Jadi kalau saudara sedang mengalami masalah, frustasi, apapun itu saudara, Tuhan cuma bilang, datanglah kepadaku. Jangan datang kepada orang. Ya, apalagi datang kepada media sosial. Oh, curhat gitu ya. Di media sosial. Di Facebook, di Instagram gitu ya. Saya seringkali menegur beberapa hamba Tuhan. Langsung di Facebook. Saya bilang, bro, you sebagai hamba Tuhan, pengkhotbah keliling gitu ya. Gak layak lah nulis hal seperti ini di media sosial. You beli mobil baru, masukin Facebook, banyak-banyak loh jemaat Tuhan yang hidupnya sedang susah. Saya bilang gitu saudara. Langsung dia japri saya pakai WA. Sorry bro, you udah sering saya bilang begitu. Banyak hamba-hamba Tuhan di daerah di Sumatera. Gitu kan, karena saya banyak kenal, you kan sering khotbah di Sumatera. Itu mempermasalahkan hal demikian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Banyak doa yang kita naikkan mungkin belum dijawab atau mungkin sebagian sudah dijawab. Satu hal yang saya katakan tadi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia senantiasa memberikan rancangan damai sejahtera. Amin. Waktu saudara menghadapi pergumulan, datang sama Tuhan. Itu sebabnya setiap hari pagi saya duduk di hadirat Tuhan. Duduk di hadirat Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu berada di hatimu. Dasar hidupku yang berdaulat. Waktu kita terhubung dengan Tuhan, hati ini damai sejahtera loh saudara. Betul nggak? Saudara, kalau saudara sering mengalami pagi-pagi mesbah pribadi, sebelum saya mesbah rayon jam 5, kami mesbah rayon tuh jam 5 sampai jam 6. Tapi saya pribadi, mesbah pribadi jam 4. Gak lama-lama saudara, setengah jam. Satu pujian aja. Satu pujian aja saudara. Nangis saudara. Bukan nangis gak punya duit loh, bukan. Nangis karena begitu baiknya Tuhan atas hidupku. Amin. Cucu saya 5 sekarang saudara. Haleluya. Yang terbesar tahun ini masuk SMP di depan saya. Papanya di Jakarta, ya. Mamanya di Jakarta, tinggal di apartemen. Hari ini mereka ada di Semarang. Anaknya diserahin sama saya, saudara. Haleluya ya. Susah-susah anaknya diserahin sama opungnya gitu kan. Tapi gak apa-apa saudara. Karena emang itu yang Tuhan inginkan atas kehidupan saya. Sabtu Minggu 5-5 kumpul di rumah. Oh haleluya. Laki-laki 4, perempuan 1. Bisa bayangin kan? Kelas 1 SMP, kelas 3 SD, kelas 1 SD, umur 3 tahun dan umur setahun saudara. Haleluya. 5 orang kalau main bola sampai tetangga bilang, "Weh berisik," gitu kan. Saya bilang gak apa-apa Pak, namanya juga anak kecil. Makanya Bapak cepet-cepet punya cucu, saya bilang gitu kan. Tetangga kiri kanan. Nah saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan hari yang baru, hati yang baru saudara. Tahun yang baru, hati yang baru. Mana slide-nya? Haleluya. Nggak ada, belum ada. Tapi di sini belum ada. Ini belum, di depan juga belum ada, maka saya bilang haleluya. Hati yang baru, hari yang baru, hati yang baru saudara. Firman Tuhannya. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai dengan 18. Iya, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mungkin ini waktu pertama kali kita bertobat, mungkin firman Tuhan ini kita pegang ya gitu ya. Tapi ini bukan cuma orang yang baru bertobat saja. Atau kita menghadapi sesuatu yang baru, dikatakan ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Pelayanan pendamaian berbicara dengan the year of the Great Commission, tahun amanat agung. Tuhan memberikan kita satu pelayanan pendamaian. Buat siapa saudara? Buat orang lain yang ada di sekitar kita. Mungkin saudara gak perlu keluar kota, tapi buat keluarga saudara. Pendamaian di antara keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dipakai Tuhan sebagai laskar-laskar Kristus untuk menunaskan amanat agung. Matius 28, 18 sampai 20. Kita pergi. Mungkin pergi kepada saudara kita, keluarga kita. Kalau Tuhan percayakan saya untuk pergi keliling. Jauh-jauh gitu ya. Bulan lalu saya baru pulang dari Jambi. Kemudian langsung dari Jambi langsung ke Pekanbaru. Pekanbaru langsung naik lagi Duri. Duri turun lagi ke Rumbai.
Terus naik lagi ke Dumai, melewati Duri, saudara. 3 minggu, Pekanbaru. Nanti bulan Mei atau bulan April saya ke Bangka Belitung. Saudara, bukan kuat dan gagah saya, saudara. Tapi pagi ini mengingatkan kita, buat saudara dan saya, bahwa ada satu hal yang penting buat diri kita adalah status yang baru, saudara. Gitu ya, keadaan yang baru. Ayat ini mengatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Seringkali kita waktu masuk ke tahun yang baru, kita punya resolusi yang baru gitu ya. Iya kan? Ingin punya pekerjaan yang baru, ingin punya usaha yang baru, ingin punya apa lagi saudara? Kehidupan yang baru. Banyak hal. Bagus, gak ada yang salah. Tapi Tuhan mau pagi ini mengingatkan kita. Tuhan mau kita punya hati yang baru. Bukan hanya memikirkan hal-hal yang dunia. Kalau firman Tuhan katakan jangan memikirkan hal yang remeh-remeh, saudara. Tapi kemarin kita pikirkan perkara yang di atas. Di mana Yesus ada di sana. Memikirkan saudara dan saya. Masa hidup kita Tuhan pikirin terus gitu ya. Semenjak kita bertobat, dia mikirin saudara terus, saudara. Sehingga walaupun saudara gak bergereja, gak datang ke gereja di bumi anggrek, Pak Gembala, biarin aja. Ntar Tuhan yang tarik dia gitu kan. Haleluya. Kalau Tuhan sudah tarik, sakit saudara. Sakit saudara. Jangan sampai udah titut. Tahu titut di ICU. Haleluya. Tuhan, aku mau ke gereja Tuhan. Tuhan, kalau aku sembuh aku mau melayani. Haleluya. Ngomong di mulut doang saudara. Begitu keluar dari rumah sakit. Diberkati, lupa diri. Pagi ini Tuhan mengingatkan kita. Tuhan lebih tertarik daripada hati yang baru. Mana slide-nya? Sebelum ya. Sebelum. Ya itu dia. Pendahuluannya. Banyak yang terlihat sudah dalam Kristus tapi belum tentu hidupnya dalam Kristus. Benar? Rajin ke gereja. Enggak jaminan saudara hidup dalam Kristus loh saudara. Ke gereja cuma 2 jam. Di dunia sekuler, di marketplace 1 minggu saudara. Apakah saudara benar di gereja mengucap syukur tapi di luar tidak mengucap syukur? Tadi pujian tadi tuh. Ku bersyukur. Benar gak bersyukur saudara? Jangan sikut tangan, sikut kiri gitu. Kedekatan dengan Tuhan bukan soal aktivitas. Banyak kita aktif di gereja macam-macam saudara. Ikut doa, ikut segala macam. Tapi gak punya hubungan hati dengan Tuhan. Oh, sorry saudara, maaf saudara. Saya harus sampaikan ini. Banyak aktif di gereja ikut doa, ikut segala macam. Tapi secara pribadi dia gak punya hubungan hati dengan Tuhan. Sudah tahu ibu-ibu yang melahirkan? Ini banyak ibu-ibu kan? Waktu melahirkan, babynya begitu keluar, oe. Taruhnya di mana saudara? Taruhnya di mana? Halo, yang mana yang ibu-ibu? Waduh, masa saya laki-laki yang tahu gitu ya? Taruhnya di dadanya. Betul? Supaya sinkron detak jantung mamanya dengan detak jantungnya baby. Sama kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kita harus tendengkan telinga kita kepada Tuhan. Agar detak jantung Tuhan itu melekat kepada hidupmu. Oh haleluya. Haleluya. Waktu hati kita sendengkan sama Tuhan, maka hati kita melekat kepada Tuhan, saudara. Amin. Sehingga dimanapun engkau berada, engkau ingat Tuhan. Banyak pengalaman-pengalaman duniawi yang saya hadiri waktu saya keliling pelayanan keluar kota. Sehingga banyak saya melihat orang-orang dunia yang masih hidupnya di dalam dunia walaupun dia sudah ikut Tuhan. Next. Sebelum. Apakah kita sungguh sudah dalam Kristus atau hanya tampaknya saja? Keras ya? Sorry saudara.
Kita rajin ke gereja. Kita menjadi orang Kristen rajin ke gereja. Tapi diri kita belum tentu menjadi gereja. Iya enggak? Keluar gereja begitu pintu selesai firman Tuhan itu, saudara. Karena kita nggak pernah hidupi firman Tuhan disampaikan. Pembicara di sini, gembala sebagai pemimpin jemaat yang menyampaikan kebenaran firman, pengajaran. Tapi apa kita terapkan dalam hidup kita? Apakah kita renungkan kembali rumah? Dari ini aja cuma mandangin saya semua kan? Ada nyatat enggak? Enggak ada. Saya semenjak bertobat tahun 96 sampai hari ini, catatan firman Tuhan yang khotbah di gereja ada di lemari saya. Saya mulai dari Rayon 5, saudara, Bekasi Plaza. Kemudian di Bumi Anggrek tahun 98. 98 Pak ya? Saya di sini 98, saudara. Menemani Pak Joni Telor dulu. Haleluya. Kemudian masuklah Pak Irwan dan lain-lain. Gitu ya. Terus bertumbuh. Saya nggak pernah, saudara. Hari Minggu tuh saya nggak pernah nggak ke gereja, saudara. Saya pelayanan di Sumatera. Di hari Paskah, itu kan Paskah kan saya nggak melayani karena saya melayani di gereja, di mimbar. Waktu Paskah kan di tengah minggu, saya datang ke gereja, di gereja rumah persembahan. Oh, yang jemaatnya ribuan, saudara. Saya menikmati hadirat Tuhan. Karena walaupun saya menyampaikan firman, saya juga perlu firman. Amin. Saya juga perlu firman, saudara. Saudaraku yang terkasih. Tapi seringkali kita memasuki tahun 2026. Next. Ajakan untuk ada dalam Kristus. Yang ada dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru itu statusnya baru, gitu ya. Yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Next. Nah, seringkali di tahun yang baru kita masih membawa sampah, saudara, dalam diri kita. Sampah, ya kan? Sakit hati. Ada pertengkaran dalam keluarga yang belum selesai. Ada pertengkaran dengan sesama pelayan yang belum selesai. Ada enggak? Ada. Kalau sampai pengerja keluar, pasti ada pertengkaran. Dan kalau pertengkaran itu nggak selesai, di tempat lain pun pasti terjadi pertengkaran. Ada rasa kecewa yang masih kita simpan. Ada ketakutan, kemalasan rohani yang mengikat. Malas berdoa, malas bersekutu, malas cool. Haleluya. Malas doa pengerja, malas doa puasa. Oh, haleluya. Padahal Tuhan ingatkan kita, tahun yang baru, kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. 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 Hati yang baru. Ragu ya bilang amin ya, takut ya. Oh, haleluya. Saya udah ngalamin semua ini, saudara. Sehingga saya berani menyampaikan ini. Ya. Doa di Rayon 8. Saya datang 3 malam. Doa puasa kita lakukan. Bahkan saya sampai nginep di di gereja di Rayon. Untuk doa 3 hari 3 malam. 2 malam sebulan sekali. Rumah saya jauh di Bekasi, saudara. Doanya di Cikarang. Saya jalanin. Saya ingat dulu waktu pertama kali di Bumi Anggrek. Jalanan itu kan masih lubang-lubang ya. Saya pernah mau ibadah nih, Bumi Anggrek, pakai jas, saudara. Anak-anak tinggal di rumah masih kecil-kecil. Tiba-tiba ada lubang yang ada genangan air. Jatuh, saudara. Jatuh, pulang. Ganti baju, ganti jas, datang lagi, saudara. Mungkin kalau saudara mungkin, adalah nanti aja lah, besok minggu depan lagi, paling ibadah lagi kan gitu. Saya enggak, saudara. Datang tetap ibadah di Bumi Anggrek. Mama saya meninggal di rumah sakit Cikini, mertua saya meninggal di rumah sakit Cikini. Saya bilang sama saudara-saudara, kalian situ dulu ya, saya mau beribadah. Saya belum pelayan Tuhan di Bekasi Plaza, saudara. Masih diaken. Datang saya ke Bekasi Plaza, habis ibadah saya berangkat lagi ke Cikini. Mama saya meninggal di Depok, juga begitu. Saya tinggalin, saya mau beribadah dulu, saudara. Kira-kira buat bagi sebagian orang, nanti juga bisa Pak minggu depan beribadah. No, buat saya enggak.
Karena hari ini saya mau bertemu dengan Tuhan. Gak ada ngamen ya. Haleluya, belum nyambung. Haleluya, belum nyambung. Saudara, kalau saudara beribadah hari ini, mau ngapain saudara? Mau tebar pesona? Haleluya. Apalagi yang masih muda-muda tebar pesona kan, siapa tahu dapat jodoh gitu kan? Haleluya. Sehingga seringkali gereja kursinya cuma manas-manasin kursi saudara. Haleluya. Nggak berjumpa dengan Tuhan. Sehingga walaupun firman disampaikan di sini, walaupun panas, walaupun lemah firman Tuhannya, mungkin ece-ece gitu ya. Ece-ece bahasa mana tuh Pak, ece-ece Pak ya. Haleluya. Keluar biasa-biasa aja saudara. Intinya sampai sekarang saya tidak pernah menyimpan sampah di hati saya. Nggak pernah saudara. Kemana saya selalu sukacita, senyum. Saya pelayanan di Medan, naik Grab. Pak, sukacita banget ya hari ini. Pagi-pagi pelayanan saudara, pakai jas gitu kan. Sukacita banget, iya dong. Dalam Tuhan itu sukacita, saya bilang gitu. Wah, Bapak orang Kristen ya? Bapak pengkhotbah ya? Iya, saya bilang gitu. Bapak umurnya berapa? Tebak-tebak sendiri, saya bilang gitu. Iya kan? Ya apa 50-an lah. Oh, jauh banget saya bilang. Saya udah 67 tahun lalu. 67. Ah, nggak salah Pak. Iya 67 ini, saya bilang gitu. Sekarang OTW 68. Ya, gitu. Tahun depan OTW 69. Tahun depan lagi OTW 70. Bahkan saya berdoa, saya sampai kepada pernikahan 50 tahun. Sekarang ini pernikahan 42. Cucu saya selesai sekolah, dia kuliah, saya masih lihat dia. Sekarang umurnya 12 tahun, artinya 8 tahun lagi. 50 tahun pernikahan kita sama dengan Pak Niko di umur 76. Pernikahan 50 tahun. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, lanjut. Ciptaan yang baru, sesuatu yang baru, tidak dimulai dari tubuh yang baru, penampilan yang baru. Tidak saudara. Tapi hatinya yang baru saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan. Dari hati inilah pusat sentral seluruh kehidupan manusia. Bukan di otak saudara. Bukan di otak tapi di hati. Amin. Itu sebabnya hati ini harus kita jaga. Jaga yang dari namanya sakit hati. Jaga yang dari namanya iri hati. Jaga yang namanya kebencian. Jaga yang namanya suka jinggung-jinggung orang. Jaga saudara. Itu sebenarnya kalau ada orang jinggung saya. Emang gue pikirin. Yang penting aku sama Tuhan. Selesai. Artinya hatimu damai sejahtera. Amin. Kalau hatimu damai sejahtera, kemana aja diterima orang, saudara. Waktu di Sintang, saya di Sintang 5 tahun. Pendeta Timus Sardono telepon saya ke Sintang. Pak, ikut saya aja Pak, kata gitu. Loh, Sintang kan luas Pak, buka aja di tempat yang lain, saya bilang gitu. Saya gak enak dong sama gembala rawan saya. Saya utus ke sini untuk buka jemaat di Sintang. Akhirnya Pak Tim gak jadi. Dia datang ke Sintang dan kita jumpa. Saudara, kita gak mau asal-asal pindah sana, pindah sini untuk pelayanan, enggak. Tapi saya setia di bawah Pak Niko. Tetap setia. Karena gereja ini DNA-nya adalah doa, pujian, Tuhan. Dan itu yang saya suka. Salah satu nasihat yang disampaikan dalam kitab Amsal adalah agar kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Amin, saudara. Alasannya apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Hidup kita harus kita jaga, hati kita harus kita jaga agar apa? Jangan tercemar oleh pikiran-pikiran salah, pikiran-pikiran dunia, terpengaruh oleh kondisi dunia, macam-macam saudara. Saudara kalau lihat bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, banyak sekali orang-orang percaya mencibir dan segala macam atas apa yang terjadi. Kalau saya cuma bilang udah doain aja lah agar yang membuat kesalahan di atas dibikin Tuhan bertobat. Amin. Kita mau bisa apa saudara? Mau protes? Protes sama siapa? Datang sama Tuhan, curhat. Tuhan, engkau melihat apa yang terjadi di sana. Lai saya rumahnya habis 2 meter. Jarak Sunggal. 2 meter saudara. Udah gitu begitu reda,
Istrinya kena stroke. Haleluya. Penderitanya luar biasa. Istri dari les saya, waktu mau dioperasi, waktu mau ini di kepalanya ada pendarahan. Waktu mau masuk ruang operasi, video call kita. Minta doa sama saya. Lae, doakan dong inang baunya. Kita video call di depan dokter. Kita doa. Mujizat terjadi, saya bilang gitu. Bilur-bilur Tuhan memulihkan. Selesai masuk ruang operasi, begitu dibelek kepalanya nih, kepala tengahnya ini dibelek. Dokternya heran, wah ini kayaknya yang selesai nih gitu kan. Dokter kan tahu kan. Jadi darahnya itu belum menggumpal saudara. Masih ada cairan-cairan. Akhirnya dikerjain, selesai. Gak sampai 2 hari, besoknya langsung sadar. Dokter bilang gini, ini mujizat. Dan sekarang udah bisa masuk ruang biasa. Cuma 2-3 hari. Saudara, hari-hari ini Tuhan pakai kita menjadi alatnya Tuhan. Amin. Penginjilan mungkin kita nggak harus ke daerah. Tapi melalui doa orang-orang yang mengalami kesusahan. Mungkin saudara nggak bisa bantu materi. Tapi bantulah dia dengan doa. Amin. Amin. Bantu dengan doa saudara. Doa kan nggak bayar. Haleluya. Next. Karena hati menentukan segala sesuatu dalam pilihan hidup kita. Nah, bagaimana supaya hati kita bisa terpelihara dengan baik gitu ya. Masih 8:30, masih cukup lama saudara. Haleluya. Bagaimana hati kita supaya terpelihara dengan sempurna? Yang pertama. Yuk next. Belum ya. Nah, pertanyaannya, untuk apa Tuhan memperbaharui hati kita? Untuk apa? Mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami di ayat yang ke-18. Mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada saudara dan saya. Amin. Next. Apa komitmen kita di tahun 2026? Belum sampai deh ke situ. Bagaimana hati ini bisa terpelihara? Coba diperhatikan ya orang yang di sana ya. Yang pertama kita harus bergaul. Bergaul hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Enggak ada. Ada loh. Ini terakhir nih yang ini. Bergaul hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Memburu Tuhan. Saudara pernah tahu hamba Tuhan yang namanya Tommy Tenney? Beberapa puluh tahun yang lalu. Dengan bukunya Memburu Tuhan. Bagaimana dia memburu Tuhan? Tuhan mau untuk menjaga hati kita. Kita bergaul dengan Tuhan, saudara. Amin. Amin. Bergaul dengan Tuhan. Sehingga kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang lain. Saya mau katakan Bapak-Ibu Saudara. 100% Tuhan, Yesus atau enggak sama sekali. Enggak ada cara yang lain, saudara. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita harus bergaul dengan Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan. Harus, saudara. Saya pelayanan ke daerah, kemana-mana. Gini-gini saya pernah ke Vietnam loh, saudara, pelayanan. Ya, 15 hari, saudara. Ke Kuala Lumpur, pelayanan. Waktu diundang ke Vietnam, ini kalau di Vietnam diundang memang. Saya nggak cerita panjang lebarnya, tapi diundang, Pak mau nggak ke Vietnam? Mau, tapi yang kau sendiri. Oh haleluya. Itu berdoa saudara. Berdoa, gimana Tuhan caranya saya bisa nyampe ke Vietnam. Sehingga cerita sampailah di Vietnam. Waktu kita nginep di hotel di Ho Chi Minh, handphone saya dirampok orang saudara. Padahal handphone baru 3 bulan. Oh haleluya. Si baru saudara. 3 bulan baru beli. Saya kasih tahu istri saya, lah tapi gimana sih dirampok. Jadi waktu berjalan di pinggir jalan seperti di Orchard Road di Singapura, kan enak tuh banyak kuliner-kuliner. Kita video ini kayak di Orchard nih, saya bilang gitu. Rame. Tiba-tiba begitu mau masuk melangkah ke hotel langsung set dirampok orang. Handsfree masih nempel di sini. Handphonenya hilang. Padahal besok pagi kita harus berangkat yang namanya ke Nha Trang. Itu 45 menit naik pesawat.
naik pesawat lagi saudara. 45 menit. Tapi damai sejahtera, kita berdoa. Dan pada akhirnya Tuhan berkati kami berlimpah-limpah. Sampai Jakarta. Ada yang beliin saya. Itu bergaul dengan Tuhan saudara. Amin. Amin. Bergaul dengan Tuhan. Karena bergaul dengan Tuhan, kita memperoleh sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Yang kedua saudara, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Kok bisa hilang ya slide-nya ya? iPad saya mati, baterainya drop. Yang kedua adalah bergaul intim dengan Tuhan. Seperti Daniel, tadi di VOP itu ada Daniel. Daniel adalah orang yang taat naik ke bait Allah Tuhan, naik ke loteng rumahnya. 3 kali sehari dia. Daniel 10 ayat 6b, coba tampilkan. Daniel 10 atau Daniel 12 ayat 6b. Ayo. Nggak ada. Sini nggak ada. Lihat dong, kan nggak ada itu. Bukan 16, 6b. Ayat 6. Coba cari yang Daniel yang berdoa 3 kali sehari. Daniel 12 kalau nggak salah, Daniel 12 ayat 6b. Haleluya. Bentar ya. Ayat 10 kan? Ya. Dalam kamar atasnya, ayat 6 ayat 10b. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Artinya bukan 3 kali sehari seperti saudara makan pagi, makan siang, makan malam saudara. Artinya 3 kali menandakan 1 hari itu dia punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mesti dikasih stretching dulu ya, baru di stretching sedikit baru gitu ya. Haleluya. Saudara, kalau saudara ingat kalau Benny Hinn khotbah KKR, dia itu nggak mau orang-orang nggak respon di depan dia. Saya ingat banget waktu khotbah Benny Hinn di Ancol beberapa tahun yang lalu, udah lama lah gitu ya. Mungkin saudara belum pelayanan kali, haleluya. Kalau Pak Irwan pasti inget lah. Dia nggak mau orang 5 baris dari dia, nggak mau orang-orang yang jaim, nggak mau. Dia perlu orang-orang yang yes, haleluya. Belum dibilang amin, orang udah bilang amin, saudara. Ini rata-rata kadang-kadang jemaat Tuhan gitu. Di mana aja, saudara. Bukan di Bumi Anggrek aja sih, di mana aja. Di gereja besar di Jambi, yang jemaatnya sekali ibadah 300, itu 4 kali ibadah. Sama, saudara. Seperti itu. Harus dikasih stretching dulu baru. Haleluya. Baru gitu ya. Yes, gitu kan. Yang pertama tadi bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, menjaga keintiman dengan Tuhan. Harus kita jaga, saudara. Saudara ke gereja tiap minggu gak jaminan saudara hidup saudara benar di hadapan Tuhan. Saya jamin lah, gak ada. Gak ada. Karena firman Tuhan katakan manusia pada dasarnya adalah rentan berbuat dosa. Gak ada manusia yang bebas dari dosa.
Gak ada, saudara. Itu sebabnya kita harus terus bergaul dengan Tuhan. Bergaul intim dengan Tuhan. Sehingga pujian tadi yang berjudul Ku terhubung denganmu selalu baru di hati, saudara. Dan firman itu menjadi renungan kita setiap saat. Karena itulah dasar hidup kita. Amin. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau saudara nggak punya firman di sini, kaki saudara pasti terantuk. Walaupun kerikil pasti terantuk, saudara. Tapi kalau di kepala saudara ada firman, maka saudara nggak akan pernah melanggar apa yang firman Tuhan katakan. Artinya, bukan saudara terus kudus, tidak, saudara. Kekudusan itu harus terus dikerjakan tiap hari. Itu sebabnya firman Tuhan katakan keselamatan itu harus dikerjakan setiap saat, saudara. Setiap saat dalam hidup saudara dan saya. Lanjut. Next. Pertanyaannya adalah untuk apa Tuhan memperbaharui kita? Tahun 2026 gereja kita merancangkan tahun amanat agung. Sehingga kita diberikan hati yang baru dari firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17-18. Hati yang baru bukan kita simpan sendiri saja, saudara. Bukan kita menjadi menjadi kepunyaan kita saja. Tapi ayat yang 18 tadi. 2 Korintus 5 ayat 18, tolong tampilkan. Yang LCD tolong ya, kalau itu cepet gitu. Sehingga gak lama nunggu. Ayat 18 mengatakan begini, mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita, kepada saudara dan saya. Artinya, ada tugas saudara, tugas saya, tugas gereja untuk melakukan tugas misi kemana-mana. Yang telah mendamaikan kita dengan dirinya, saudara kan sudah didamaikan dengan Tuhan. Jadi tugas kita adalah yang dipercayakan pelayanan pendamaian kepada kami. Kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau mau saya terjemahkan hari ini, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian kepada saudara dan saya untuk banyak orang. Memperdamaikan mereka dengan Kristus melalui apa? Melalui pelayanan kita. Saudara, waktu pelayanan di Medan, ada jemaat datang kepada saya, 2 suami istri. Suaminya supir angkot, saudara. Suaminya bilang, Pak, kalau saya nggak bawa uang pulang, istri saya, wah, nggak damai sejahtera, dia bilang gitu kan. Nggak damai sejahtera. Pokoknya berisik aja, seolah-olah nggak ada dunia ini udah mau pecah gitu kan. Tahu sendiri orang Batak gitu ya, haleluya. Terus saya bilang, cuma satu saya tanya saudara. Bapak, Ibu, pernah doa bergandengan dengan nggak pagi-pagi? Boro-boro doa apa katanya, pagi-pagi begitu keluar lihat angkotnya, cus, langsung jalan gitu kan. Mulai besok pagi saya bilang gitu. Sebelum bawa berangkat, pegangan tangan suami istri. Doa. Minta tuntun berkat Tuhan hari ini. Dan apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian saya kontak gembalanya. Karena saya juga monitor dong. Dia bilang, gimana Pak jemaat yang kemarin itu? Yang kita doakan. Sekarang sudah damai sejahtera. Walaupun hari itu dia, suaminya nggak bawa berkat. Mereka tetap damai sejahtera. Amin. Itu yang saya mau katakan pelayanan pendamaian. Ya. Kita terima firman, tapi kita jangan terima sendiri, saudara. Keluarkan kepada orang lain. Sampaikan kepada orang lain. Untuk pelayanan lagi, satu tempat. Saya naik angkot, saudara. Ngobrol sama supir. Bapak mau pelayanan ya? Iya. Kok nggak pakai jas? Nggak pakai batik aja, saya bilang gitu kan. Bapak ibadah di mana? Di gereja ini. Saya bilang gitu. Bapak pernah ke gereja nggak? Nggak pernah Pak. Terus Bapak sekarang sehat dari siapa nih? Ya saya emang lagi sehat gitu. Nggak bisa. Bapak sehat karena Tuhan. Kalau Tuhan sekarang cabut nyawa Bapak, bisa nggak? Bingung dia. Iya juga ya katanya gitu.
Bapak kalau dicabut sekarang nyawanya mati nggak? Ya mati. Bisa nggak dicabut? Bisa, saya bilang gitu. Terus tahu, dia berjanji di depan saya. Haleluya. Bukan saya saudara, tapi Tuhan. Memang Tuhan gerakkan saya untuk ngomong sama supir. Mulai minggu besok Pak, saya mau ke gereja. Saya nggak tahu benar enggaknya, tapi itulah janji dia. Yang penting kita sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kemudian saudara, haleluya. Itu sebabnya kita dipercayakan pelayanan perdamaian. Nah, apa komitmen kita di tahun 2026? Komitmennya adalah hati yang berubah. Kita tidak bisa memenangkan orang lain kalau di dalam rumah kita ini masih banyak penyakit. Masih saling menyakiti antara suami istri. Halo? Masih saling menyakiti antara bapak mama dengan anak-anak. Masih saling menyakiti antara pengerja dengan pengerja. Bagaimana gereja bisa memenangkan orang kalau di dalam gereja sendiri masih saling menyakiti? Haleluya. Perubahan dimulai dari meja makan kita. Perubahan dimulai dari kehidupan kita, saudara. Perubahan dimulai dari gereja kita di mana kita bernaung. Dengan cara apa? Dengan cara kita bicara satu sama lain. Bagaimana suami istri bicara dengan istri di rumah? Bagaimana saudara menegur istri di rumah? Bagaimana saudara menegur anak-anak saudara di rumah? Bagaimana saudara menerapkan firman Tuhan di rumah? Anak saya, cucu saya yang sekarang mau SMP, setiap malam dia yang pimpin doa kami bertiga, saudara. Timothy. Dia sekolah minggunya, nggak pernah meleset, saudara. Opung, sekolah minggu, kalau opungnya pelayanan sama oma ya perginya ke gereja. Saya kalau nggak ada pelayanan gereja saya di GBI Bumi Anggrek, saudara. Pendeta Riki. Di sana kita kalau saya nggak punya pelayanan. Di sana kita. Kalau ada sesuatu di Liput Cikarang baru saya datang ke Liput Cikarang. Dimulai dari diri kita, dari keluarga kita. Jangan pagi-pagi, ma kopi ma. Oh, haleluya. Halo, Bapak Ibu Saudara. Saya bikin kopi sendiri, saudara. Pagi-pagi jam 4 saya udah bangun mesbah. Terus jam setengah 6, istri saya bangun dia mesbah sendiri. Saya siapin kopi saya. Kalau ada roti saya oles celenya. Sendiri saudara. Gitu ya. Haleluya. Karena apa saudara? Karena dari rumah kita duluan. Kemudian yang kedua, hidup yang berbuah. Marilah menjadikan rumah kita markas amanat agung. Biar tetangga kita melihat keramahan kita. Teman sekolah kita melihat kejujuran kita. Teman kerja kita melihat kejujuran kita. Sehingga mereka bertanya, siapa sih Tuhannya Pak Marpaung itu? Halo? Halo? Jangan-jangan kita kan seringkali orang Batak menjadi batu sandungan ya. Siapa sih yang teriak-teriak di sebelah tuh? Pasti orang Batak. Oh haleluya. Sepertinya masih di kampung gitu ya. Kenapa orang Batak teriak-teriak? Karena di kampungnya jauh-jauh saudara. Sehingga, oi gitu baru kedengeran. Bahkan gak kedengeran gemanya sampai ke sana saudara. Udah di kota puluhan tahun masih seperti di kampung saudara. Siapa sih itu ya sebelah suaminya manggil istrinya teriak-teriak. Orang Kristen ya. Siapa sih Tuhannya? Haleluya. Amin saudara. Habis ya? Habis ya? Nah kita berdiri. Haleluya. Ubah hatiku. Ubah hatiku. Haleluya. Ada pujian yang lumayan lama. Tapi kita mau nyanyikan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Ubah hatiku. Ubah hatiku seperti dirimu.
Sebentar, bukan itu lagunya. Bukan itu lagunya. Itu bukan penjunan. Haleluya. Lagunya gini saudara. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan, biar mataku seperti matamu. Haleluya. Haleluya. Yuk nyanyikan. Haleluya. Katakan, ubah hatiku. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku Tuhan, kerinduanku tinggikan namamu, dan ku percaya Engkau dalamku dan ku dalammu. angkat tangan saudara. Ubah hati, Yes, ubah hati kami Tuhan. Seputih hatimu Tuhan. Setulus salibmu, kasihmu Haleluya. Tuhan. Biar mata, Katakan sama Tuhan, biar mata kita seperti matanya Tuhan, melihat sekeliling kita, memancarkan kasihnya Tuhan. Mau sepertimu. mau jadi Haleluya. ubah hati. Katakan dengan lembut di hadapan Tuhan. Seputih hatimu, Haleluya. setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku pancarkan padamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi. Haleluya. Katakan dengan lembut di hadapan Tuhan. Ubah hatiku. Katakan dengan lembut di hadapan Tuhan. Seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Haleluya. Tuhan.
Tuhan. Biar mataku seperti matamu. Izinkan saya untuk berdoa buat saudara. Pancarkan kasih-Mu. Oh haleluya. Ku mau jadi, ubah hatiku, Katakan dengan lembut di hadapan Tuhan. ubah hatiku.